Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di kuliah Farmastika Dasar. Kali ini kita masuk di materi yang berikutnya, yaitu sediaan serbuk. Oke, ini adalah referensi yang bisa Anda akses, baik bentuknya textbook maupun yang tidak. Yang pertama ini adalah Farmakopi edisi 3. Ya, ini penting Anda punya karena Anda bisa mengakses literatur terkait dengan daftar dosis dan lain-lain. Kemudian ada formularium nasional edisi 2, kemudian farmakopi 4 ya, terutama ya untuk Anda nanti melakukan karakterisasi dari bahan-bahan yang Anda akan gunakan ya di praktek farmaset. Kemudian ada materi medika dan lain-lain. Ya, artinya tidak melulu Anda menunggu ya materi yang saya berikan. Jadi Anda bisa mengakses referensi-referensi ini sekaligus sebagai acuan untuk belajar di rumah. Oke, kita mulai dari pengertian serbuk. Tentunya saya yakin Anda pernah menggunakan serbuk ya sebagai produk farmasian ya yang bisa Anda beli di sarana-sarana pelayanan kefarmasian seperti apotik ya. Contohnya misalnya Anda mungkin pernah menggunakan serbuk dalam bentuk bedak herosin misalnya gitu ya. Itu adalah serbuk yang tidak terbagi. Nah, sebenarnya apa definisi dari serbuk yang didefinisikan oleh farmakopi? Kita lihat dari farmakopi 3, ini mengatakan adalah campuran homogen, 2 atau lebih obat yang diserbukkan. Sederhananya berarti serbuk yang dimaksud FI3 itu adalah campuran, tidak tunggal, campuran, dan dia harus homogen. Kalau nggak homogen belum dikatakan serbuk, gitu ya, serbuk yang baik. Dan dia mengandung 2 atau lebih, ya, 2 atau lebih obat yang diserbukkan. Kalau satu berarti tidak. Kita lihat FI4 mendefinisikan lebih detail dari campuran kering ya. Jadi ada kering, jadi kalau nggak kering belum dikatakan dia serbuk yang baik. Campuran kering, bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan. Dihaluskan ditujukan untuk pemakaian oral atau pemakaian luar. Ya, jadi serbuk itu untuk pemakaian oral ataupun pemakaian non oral atau luar yang mengandung bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan. Ya, tentunya dia merupakan campuran serbuk yang kering. Ya, ini definisinya. Maka nanti kita lihat apa persyaratan serbuk sesungguhnya. Oke, kita lihat keuntungan sediaan serbuk ya. Tentunya kenapa pilihannya ke serbuk ya? Ada keuntungan-keuntungan dari serbuk itu sendiri. Yang pertama adalah mempunyai luas permukaan yang luas sehingga lebih mudah terdispersi dan lebih larut ya. Tentunya dia akan mudah larut karena ukuran partikelnya kecil ya. Sehingga dia pasti lebih mudah larut. Kemudian yang kedua, cukup stabil ya, sehingga dikatakan di sini kurangnya masalah stabilitas. Artinya dia cukup stabil dalam proses penyimpanan. Ya, selama syarat dari serbuk itu dipenuhi. Salah satunya adalah dia kering. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa sebagai alternatif bagi pasien yang tidak bisa menelan atau sukar menelan obat oral yang lain seperti tablet maupun kapsul. Kemudian yang keempat sebagai alternatif untuk obat dengan dosis yang besar. Ya, Anda tahu kalau dosisnya besar, kalau di
dijadikan serbuk lebih rasional ya, lebih aman ya. Kemudian yang kelima, dokter lebih leluasa dalam memilih dosis yang sesuai dengan keadaan penderita. Artinya kalau serbuk, kalau dosisnya yang diinginkan itu misalnya dalam satuan berat ya, miligram ya, maka dia lebih leluasa ya dokternya gitu ya. Berbeda kalau dia misalnya menuliskan dalam sediaan jadi seperti tablet atau kapsul, ya agak susah ya mengatur dosisnya. Kalau serbuk dia bisa kemudian menyesuaikan dengan kondisi penderita atau pasien ya, termasuk sesuai dengan umurnya pasien. Jadi lebih fleksibel ya. Oke, kita lihat keterbatasannya ya. Tentunya ada keterbatasan selain keuntungan. Yang pertama adalah ya karena langsung serbuk ya, tidak terbungkus apa-apa ya, maka pasti rasanya pahit ya dan tidak enak di mulut ketika diminum ya. Kemudian yang kedua, kesulitan untuk menjaga agar serbuk tidak terurai ya atau bahan higroskopis ya yang menyerap air intinya ya, teroksidasi oleh udara. Kemudian dia menjadi lembab ya. Jadi agak sulit ya dalam penyimpanan yang lama tentunya. Berbeda dengan tablet, penyimpanan yang lama dia masih tetap bagus ya, masih keras ini. Serbuk mungkin saja kemudian tidak bisa selalu tetap kering, bisa kemudian dia terurai sehingga menghasilkan campuran yang basah. Kemudian yang ketiga adalah sukar menyeragamkan dosis. Ya. Apalagi misalnya kita melakukan atau membuat campuran serbuk terbagi, yang dibagi-bagi, ya. Maka menyeragamkan dosis antara bungkus yang pertama dan bungkus yang terakhir misalnya, ya belum tentu bisa sama. Yang bisa dilakukan adalah ketika di laboratorium adalah menyeragamkan bobotnya dengan asumsi kalau bobotnya sudah sama ya atau memenuhi keseragaman bobot, maka diasumsikan dosisnya sudah seragam pada masing-masing bungkus dengan catatan pencampurannya homogen. Kemudian bagaimana sebenarnya syarat sediaan serbuk yang baik ya yang harus dihasilkan? Yang pertama harus kering, maka nggak boleh dia basah, lembab ya dalam proses pembuatannya. Dia harus kering, harus dipastikan dia kering betul ya. Kemudian yang kedua adalah halus, halus sehingga tadi lebih mudah larut. Kemudian yang ketiga homogen, tercampur homogen. Ya, kalau misalkan campuran serbuknya satu warna, maka Anda bisa mencampurnya lebih lama sehingga meyakinkan sudah homogen ya. Masing-masing partikel serbuk sudah terdistribusi ke semua arah dari serbuk tersebut. Kemudian yang keempat adalah memenuhi uji keseragaman bobot ya. Nah, uji keseragaman bobot ya bisa dilakukan dengan cara ya membungkus menjadi misalnya 20 bungkus ya. Kemudian ditimbang satu persatu ya, kemudian dicatat bobot dari masing-masing bungkus mulai bungkus yang 1 sampai dengan yang ke-20. Kemudian setelah itu dihitung rata-rata bobot serbuknya
Ya, kemudian baru kita simpulkan. Persyaratannya adalah dikatakan dia memenuhi syarat apabila ada 2 bungkus yang menyimpang tidak lebih dari 15% dari bobot rata-rata. Atau ada 18 bungkus yang tidak menyimpang kurang dari 10%. Maka itu dikatakan memenuhi keseragaman bobot serbuk. Kita lihat contohnya. Oke, ini saya berikan contoh. Ini adalah angka-angka yang saya buat ya sebagai contoh saja. Misalnya Anda menimbang 1 sampai 20 bungkus, ya, kemudian masing-masing bungkusnya bobotnya ini. Kemudian saya rata-ratanya 99,45. Maka untuk mengetahui dia ini dikatakan seragam, ya keseragaman, memenuhi keseragaman bobot. Jadi memenuhi keseragaman bobot itu bayangannya bukan berarti sama semua timbangannya nomor 1 sampai nomor 20. Ya, kita hanya memastikan dia berada pada rentang plus minus 15% dari bobot rata-rata. Caranya gimana? Ya udah, 15% ya dikali bobot rata-rata. Ya, 14,9 miligram. Nah, ini yang di plus minus dari bobot rata-rata. Plusnya misalnya 99,45 ditambah 14,9, 114,35. Ini batas atas. Batas bawahnya adalah 99,45 dikurangi 14,9 sama dengan 84,55 miligram. Maka patokannya adalah ini. Dikatakan memenuhi syarat ada 2 yang boleh menyimpang 15% dari bobot rata-rata. Sekarang kita lihat rentang dari 15% bobot rata-rata kita adalah 84,55 mg sampai 114,35. Ya. Artinya apa? Tidak boleh ada di bawah 84, tidak boleh ada lebih dari 114. Sekarang kita cek bobot masing-masing dari serbuk kita. Adakah di bawah 84? Tidak ada. Adakah di atas 114? Tidak ada. Maka dikatakan bobot dari serbuk kita memenuhi syarat keseragaman bobot. Oke, selain syarat serbuk tadi, kering, halus, homogen, dan seragam, kemudian ada kontrol kualitas. Kualitas sediaan serbuk. Ya. Kapan dia dikatakan berkualitas baik? Yang pertama adalah kalau ukuran partikel dan distribusi ukuran partikelnya merata dan ukuran partikelnya kecil, ya, halus, maka memenuhi keseragaman memenuhi kontrol kualitas atau mutu sediaan serbuk. Kemudian menentukan ukuran partikel dan distribusinya tentunya menggunakan metode tertentu. Ya, misalnya dengan metode ayakan. Ya. Ada ayakan kemudian nanti dilihat disusun ayakannya dari ayakan nomor terbesar sampai dengan nomor ayakan dari nomor ayakan yang kecil, ya, kemudian ke nomor ayakan yang lebih besar. Semakin besar nomor ayakannya, lubang atau diameter ayakannya kecil, gitu ya, kebalikannya. Sehingga nomor ayakan yang besar itu ada di bawah, yang ke atasnya tentunya lebih kecil nomornya, nomor ayakannya. Nah, itu metodenya salah satu menentukan ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel. Dan dia harus memenuhi syarat. Ya, ada cara hitungannya nanti Anda akan dapatkan di
ya, mikromiretik materinya di farmasi fisika. Ya. Kemudian tentunya di Farmaset belum kita lakukan ya. Jadi ini teori saja supaya Anda tahu dulu. Kemudian kelembapan serbuk ya, ya ini kelembapan terkait dengan kandungan air tentunya. Karena persyaratannya tadi kering. Maka persyaratannya ya tidak boleh lembab. Gimana cara mengujinya? Bisa kita uji serbuknya, kemudian kita lihat kandungan airnya berapa persen. Dari situ dilihat persyaratannya memenuhi syarat atau tidak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sifat alir serbuk. Ya, semakin cepat dia mengalir, mestinya ya ukuran partikelnya bagus ya, seragam gitu ya. Kemudian kering ya tentunya ya. Menggunakan alat tentunya dibantu dengan stopwatch ya. Nanti ini Anda bisa kerjakan di eh, apa namanya? Di praktikum solid ya. Kemudian yang keempat ada densitas dan porositas ya. Ini juga menggunakan alat ya yang nanti Anda akan kerjakan ya ketika Anda mendapatkan materi di teknologi solid ya, sediaan solid. Nah, inilah kontrol-kontrol kualitas ya dari sediaan serbuk. Ya, nanti sementara Anda belajar teorinya dulu, nanti akan diberikan praktiknya di praktikum yang lain. Oke, kemudian kalau kita sudah mengetahui syarat serbuk, kemudian syarat dia memiliki mutu dan seterusnya. Nah, ini kita ke teknisnya. Bagaimana cara mencampur untuk sediaan serbuk? Ada beberapa cara ya yang banyak digunakan adalah menggunakan mortir dan stamper yang disebut dengan cara atau teknik trituration ya. Jadi dimasukkan campuran dari obatnya ke dalam mortir, kemudian digerus halus ya, kemudian dicampur ya sampai homogen. Kemudian ada juga dengan cara spatulation, ini untuk mencampur bahan obat langsung di atas kertas. Ya, mungkin ini untuk bahan-bahan yang tidak terlalu banyak dengan dosis yang kecil, sehingga kalau dipaksakan menggunakan mortir dan stempler misalnya, maka nanti ditakutkan mengurangi dosisnya atau jumlah bahan yang mungkin tertinggal di dalam wadah. Kemudian adalah shifting, ya, cara mencampur bahan obat dalam suatu ayakan tertutup, ya, dicampur dalam ayakan. Kemudian ada tumbling, ya, cara mencampur dalam tempat tertutup yang dilengkapi bola logam sebagai penggiling, kemudian digoyang-goyang. Jadi dan sekaligus dia dimikronisasi ya, diperhalus ya, apa namanya, campuran serbuknya dengan bola logam itu sambil kemudian apa namanya, digoyang-goyangkan sehingga nanti dihasilkan campuran serbuk yang homogen. Macam-macam sediaan serbuk ya. Ada beberapa. Yang pertama adalah serbuk tidak terbagi atau bulk powder yang biasa juga disebut full fish. Kemudian ada serbuk yang dibagi-bagi atau biasa disebut valvers. Dan satu lagi adalah serbuk effervescent. Oke, kita lihat untuk serbuk tidak terbagi, ini cocok untuk obat-obat yang tidak poten. Ya. Kemudian dikemas dalam wadah yang sesuai untuk memudahkan pemberian dosisnya. Itu ya. Serbuk tidak
terbagi. Contohnya apa? Contohnya ini misalnya yang digunakan dalam bentuk kering dan untuk tujuan topikal. Misalnya anti jamur, ya, anti jamur ada bedak anti jamur misalnya. Kemudian ada serbuk talek, ya, talek, ya, itu adalah contoh untuk pemakaian luar. Kita lihat untuk yang lainnya. Oke, kemudian ada juga untuk pemakaian oral yang dilarutkan dulu. Bentuknya serbuk, misalnya antasida dan laksatif. Ya, ada laksatif yang bentuknya adalah serbuk, ya, serbuk kemudian dilarutkan, baru kemudian diminumkan. Kemudian juga ada suplemen makanan, ya. Kemudian yang tiga adalah ada juga serbuk yang direkonstitusi. Contohnya ini ya adalah antibiotik oral. Ya, ditambahkan air sebatas tanda. Kalau Anda sering atau pernah membeli antibiotik amoksisilin, pasti dia bentuknya serbuk kering. Ya, yang kemudian dilarutkan menggunakan air sampai tanda. Ya, tetapi pada dasarnya dia adalah sediaan serbuk tidak terbagi. Kemudian serbuk untuk injeksi, misalnya ampicillin injeksi yang dikemas dalam dalam file, ya, itu juga yang direkonstitusi, tapi serbuk. Nah, apa yang direkonsumsi maksudnya? Ya, kemudian dilarutkan dengan air baru bisa digunakan gitu ya. Ini adalah sediaan serbuk yang tidak terbagi. Dan kita ke serbuk yang terbagi atau full verse. Ya, formula umum sediaan serbuk terdiri dari bahan obat padat, bisa saja semi padat, ya. Artinya semi padat itu misalnya ekstrak, ya kan semi padat. Atau misalnya bahan-bahan yang memang eh, apa namanya semi padat gitu ya. Kemudian ada juga yang cair. Dan bahan pembantu tentunya ada SL, ada talek, ada glukose, ada sakarin. Inilah bahan-bahan tambahan yang ditambahkan dalam sediaan serbuk yang terbagi. Kemudian tahapan membuat dia menjadi serbuk terbagi, secara tahapan yang pertama dilakukan pengecilan ukuran partikel atau mereduksi ukuran partikelnya menjadi ukuran yang lebih halus atau kecil. Kemudian setelah itu boleh dipastikan dengan proses pengayakan sehingga betul-betul dihasilkan serbuk yang halus. Kemudian penimbangan masing-masing komponen. Ya, artinya apa? Ini sebelum ditimbang dia memastikan dulu serbuk-serbuk tersebut sudah halus. Sehingga ketika ditimbang kemudian dicampur, ya, maka tinggal dicampur saja sampai homogen, tidak dilakukan pengecilan lagi, gitu ya, dicampur sampai homogen, baru kemudian dikemas. Bagaimana kalau menggunakan mortir tadi, ya, ya tinggal dimasukkan, boleh tidak diayak dulu, boleh kalau ukuran partikelnya memang tidak besar, tinggal dimasukkan saja, kemudian nanti dihaluskan di dalam mortir sampai homogen. Tapi ada bahan-bahan yang harus diayak terlebih dahulu karena bentuk partikelnya kasar. Contohnya apa? Ya, zinc oxide. Zinc oxide itu partikelnya kasar. Maka sebelum dicampur dengan campuran bahan yang lain,
Ini sendiri diayak dulu. Diayak, kemudian baru ditimbang, kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Oke, ya kadangkala kita tidak bisa kemudian menganggap bahwa membuat serbuk itu gampang, ya tinggal nyampur-nyampur beres. Tentunya ada banyak problem ya dalam formulasi sediaan serbuk, ya karena ada beberapa sifat dari bahan yang memiliki ciri khusus yang menyebabkan tidak menghasilkan serbuk yang bermutu tadi. Yang pertama adalah ada yang disebut serbuk hygroscopic dan deliquescent atau lembab cair. Jadi kalau dicampurkan dia dengan bahan-bahan yang sifatnya ini, maka menghasilkan serbuk yang basah. Solusinya apa? Tentunya kita harus carikan solusi. Karena tidak bisa kita menggantinya dengan yang lain, misalnya bahannya. Harus menggunakan itu. Maka cari solusinya. Ya, caranya adalah bisa kemudian membungkusnya dengan bahan yang kedap udara seperti aluminium foil atau kemudian ditambah zat pengabsorpsi yang bisa mengabsorpsi ya kadar air yang mungkin ada di dalam bahan itu. Kemudian atau ditambah dengan magnesium oksid untuk mengurangi lembab yang ada. Itu solusinya. Kalau ada dari campuran serbuk kita mengandung sifat yang pertama ini. Yang kedua adalah serbuk efloresan. Ini senyawa mengandung air kristal. Kehilangan air kristal selama penyimpanan sehingga serbuk menjadi bentuk basah atau cair. Jadi disimpan lama, air kristalnya keluar, ya, hilang gitu ya. Kemudian dia menyebabkan campuran serbuk kita menjadi basah. Solusinya menggunakan bentuk yang kering atau anhidrat. Tentunya kalau kita menggunakan bentuk kering, nanti bobot yang kita timbang juga kita sesuaikan ya dengan bentuk kering yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga adalah campuran autentik. Ini campuran dengan titik leleh lebih rendah dari suhu kamar. Jadi bayangkan kalau kita menyimpan serbuk di suhu kamar ya berapa ya? 30 derajat misalnya. Ya, 35 lah, 35 ya. 35 derajat. Maka karena titik lelehnya lebih rendah, dia bisa basah komponennya. Ya, maka sementara kita kan biasa menaruh serbuk ya di suhu biasa ya, suhu ruang. Maka supaya tidak terjadi serbuk yang basah, tentunya ada solusinya, yaitu tadi salah satunya ditambah zat adsorben atau penyekat zat yang dapat membentuk campuran autentik. Jadi seperti yang tadi. Kemudian yang keempat adalah obat yang poten dengan dosis kecil. Jadi dia memiliki kekuatan yang cukup ya, yang maksimal tapi dosisnya kecil ya. Solusinya apa? Tentunya menggunakan pengisi yang sesuai. Ukuran partikel halus yang halus dan pencampuran secara geometrik ya. Kalau dia poten, dosisnya kecil, nah ini harus diencerkan dengan bahan pengisi yang sesuai.
Kemudian pencampurannya menggunakan cara geometrik. Cara geometrik itu gimana sih? Nih misalnya dicontohkan, ada bahan A potensial dengan ditambah bahan B sebagai bahan pengisi atau pembawa. Nah, dikatakan dia geometrik ini. Jadi misalnya ambil 100 mg bahan A ditambah 100 mg bahan B. Kemudian diaduk. Kemudian ditambah bahan B sejumlah serbuk campuran sebelumnya 200 ya, 200 mg. Kemudian diaduk rata, kemudian ditambah lagi sejumlah eh, bahan pengisi tadi sejumlah bobot yang sudah tercampur tadi 400 ya. Maka ditambah 400 mg bahan pengisinya. Ya, dengan demikian ada 100 mg bahan aktif misalnya dengan 700 mg bahan pengisi. Ya, itu namanya geometrik. Ini caranya. Kalau obatnya poten dan dosisnya kecil. Oke, sekali lagi membuat serbuk tidak serta-merta hanya mencampur-mencampur sudah. Kemudian diaduk sampai homogen. Tidak. Ada teknik mencampur serbuk. Ya, ini kadangkala tidak pernah kita perhatikan, sering kita abaikan ya cara ini. Ya, padahal ini sudah diatur di ketentuan umum ya. Yang pertama adalah mencampur berdasarkan bobot jenis bahan yang berlainan. Jadi apabila nanti mencampur beberapa bahan obat, maka mana yang lebih dulu dimasukkan ya ke mortir misalnya, maka dilihat dari bobot jenisnya. Yang lebih besar BJ-nya lebih dulu dimasukkan, kemudian ditambah dengan BJ yang lebih rendah dari BJ yang sebelumnya. Kemudian diaduk baru ditambah lagi dengan BJ yang lebih rendah. Seperti itu untuk teknik mencampur serbuk dengan bobot jenis yang berlainan. Tadi formula yang di slide sebelum ini, itu yang lebih dulu dimasukkan adalah bismut subkarbonat, ya, karena BJ-nya lebih besar. Kemudian digerus sambil diaduk, kemudian baru ditambah BJ dari bahan yang lebih rendah, yaitu adalah magnesium oksid, sedikit demi sedikit. Ya, kemudian baru dimasukkan bahan pengisinya, yaitu adalah saccharomyces lactis. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita membuat serbuk, jangan sekali-sekali kita menggerus serbuk dalam jumlah banyak sekaligus. Jadi misalnya kan serbuk tidak terbagi. Kita membuatnya bahannya banyak. Jadi jangan langsung dicampur semuanya, kemudian digerus. Ya, karena bila menggerus serbuk secara banyak, mungkin akan terjadi serbuk yang banyak pula. Tetapi ada bagian-bagian kasar yang terlepas dan tidak ikut tergerus dengan baik. Intinya ya mungkin ada bagian-bagian yang tidak tersentuh dari, misalnya kalau kita menggunakan stemper dan mortir, maka stemper itu tidak menyentuh seluruh sisi dari serbuk yang banyak itu. Sehingga akan tertinggal ada yang tidak halus. Maka lebih baik bagian-bagian serbuk digerus masing-masing sedikit demi sedikit baru dicampur gitu terus ya sampai dihasilkan serbuk yang homogen dan tercampur tentunya. Oke, kemudian
dalam membuat serbuk ya lebih disukai kalau bahan-bahannya ya merupakan bahan baku serbuk yang kering. Nah, dengan secara otomatis menghasilkan serbuk yang memenuhi syarat kekeringan. Oke, dan untuk menggerus halus serbuk kristal, kalau ada serbuk yang mengandung air kristal, maka lebih baik menggerusnya dengan mortir yang panas. Tentunya dilakukan proses pemanasan mortirnya dulu. Kemudian baru dimasukkan bahannya. Sehingga didapatkan nanti serbuk yang kering. Contohnya apa? Kalium bromida, natrium klorida, ya, mengandung garam-garam ini, maka solusinya ingat menggunakan mortir panas. Kemudian selanjutnya, apabila bahan-bahannya mudah menguap, kebalikannya jangan menggunakan mortir panas karena akan hilang ya ciri khas atau khasiat dari bahan tersebut. Seperti amonium karbonat, natrium bikarbonat, amonium klorid ya maupun magnesium peroksida. Oke, ini adalah contoh misalnya campuran serbuk. Ada kalium bromid, ada natrium bikarbonat. Maka kalau Anda menemukan eh, campuran seperti ini, secara otomatis Anda mempersiapkan mortir panas ya supaya campuran dengan epedrin, luminal, kalium bromid ini menghasilkan campuran serbuk yang kering. Termasuk juga yang ini ada natrium bikarbonat ya sehingga nanti menyebabkan ya ini menjadi basah ya serbuknya. Maka dibuatnya dengan menggunakan mortir yang panas. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ini khusus untuk kampor ya. Kampora ini khas baunya ya, khas baunya dan eh, mudah dikenali ya. Nah, kalau kita menemukan kampor ini biasanya untuk obat-obat luar atau pemakaian luar ya, serbuk pemakaian untuk non oral. Ini terlebih dahulu dilarutkan ya, dalam spiritus fortior atau bisa menggunakan etanol ya. Cukup sampai larut saja. Kemudian diaduk dan dikeringkan dengan bahan pengisi ya seperti sakratum lactis sampai kemudian serbuknya menjadi kering. Ini contohnya ya, kampor asetosal ini juga ditetesi alkohol ya, kemudian dikeringkan dengan bahan pengisinya misalnya SL, baru ditambahkan dengan penasetin maupun asetosal ya. Sehingga dihasilkan nanti serbuk yang tidak menggumpal ya, serbuk yang kering. Oke, kemudian tidak menutup kemungkinan bahan kita berbentuk ekstrak. Ekstrak itu hasil sarian ya dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya dari bahan daun ya, kemudian kulit batang misalnya, kemudian herba ya, kemudian akar misalnya ya, yang diekstraksi ya misalnya dengan perendaman dengan pelarut yang sesuai, bisa polar, bisa non polar, bisa semipolar. Nah, hasil sariannya itu yang didiamkan selama
24 jam misalnya, itu yang diuapkan sampai kental disebut ekstrak kental. Yang diuapkan sampai kering disebut ekstrak kering. Yang tidak diuapkan disebut ekstrak cair. Ya, tidak menutup kemungkinan kita diberikan ya bahan-bahan yang mengandung ekstrak kental misalnya di sini. Maka solusinya adalah ekstraknya diencerkan dulu dengan penyarinya. Misalnya menyarinya dengan etanol. Maka nanti diencerkan dengan etanol sampai larut saja. Kemudian baru dikeringkan dengan menggunakan bahan tambahan yang cocok. Misalnya Saccharatum lactis atau Amylum oryzae. Contohnya ini misalnya ekstrak belladon. Nah, Anda cari ekstrak belladon ini diekstrak dari apa? Kemudian penyarinya apa? Ya. Nah, kalau tahu penyarinya semipolar misalnya, maka bisa menggunakan etanol untuk menetesinya supaya larut. Nah, setelah dia larut, kemudian Anda lapisi dia, Anda keringkan dia dengan bahan pengisi yang sesuai. Seperti tadi Saccharatum lactis atau Amylum oryzae. Baru dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Sehingga dia menghasilkan komponen atau campuran serbuk yang halus dan kering. Oke, kita lihat pemanasan mortir ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dituangi air panas. Jadi dididihkan air panas, ya, tentunya di atas kompor menggunakan wadah tertentu ya, terserahlah baskom atau apa. Kemudian setelah dia mendidih airnya, kemudian dituang ke dalam mortir. Sampai kemudian terasa panasnya sampai ya dinding luar dari mortir, kemudian airnya dibuang, kemudian dilap. Baru kemudian digunakan. Itu dikatakan mortir yang hangat atau panas. Kemudian yang ke-8, apabila bahannya dari ekstrak cair, liquid. Kalau tadi kan kental. Kalau ini cair. Ekstrak liquid atau tinktur. Ya. Caranya apa? Caranya adalah karena ini ekstrak atau tinktur yang bentuknya cair, maka diuapkan dulu. Karena ingat, ini adalah kita membuat serbuk. Syaratnya adalah dia harus kering. Maka diuapkan dulu pelarutnya di atas penanas air hingga hampir kering. Ya, lalu baru diserbukkan dengan bahan pengisi atau bahan tambahan yang cocok seperti SL, Saccharatum lactis, ya. Kemudian digerus ya sampai dia kering. Kemudian bila kandungan zat berkhasiat tidak mudah menguap atau rusak dan jumlahnya kecil, maka digunakan mortir panas dan dikeringkan dengan menambah Saccharatum lactis. Ya. Bila jumlah ekstrak cair atau tinktur banyak, maka diuapkan dulu di atas penanas air, diaduk, dan bila cairan tinggal sedikit baru ditambah SL. Dan massa selalu dilepas dengan spatel, ya spatula, agar serbuk mengering, tidak melekat di dinding mortir. Ya. Jadi itu caranya kalau kita mendapatkan bahan yang bentuknya cair seperti ini atau tadi ya seperti tadi adalah kental. Sehingga Anda tidak perlu khawatir. Ya, ada cara yang sudah diberikan ke kita sehingga kita mudah membuatnya. Ini adalah contoh dari tadi
dalam resep opium aromatik tincture. Ini adalah 20 tetes. Ya, ini kan bentuknya tetes, berarti cair. Sementara ini tidak, ya. Ini satuannya bobot semua, gitu ya. Maka solusinya tadi ini, ya, diuapkan dulu pelarutnya, kemudian baru kemudian ditambahkan atau diserbukkan dengan bahan pengisi yang cocok, misalnya stratum lactis. Baru kemudian ditambah bahan-bahan yang lain sehingga menghasilkan serbuk yang kering dan homogen. Oke, kemudian ada campuran serbuk yang mencair atau menjadi basah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah terjadi penurunan titik lebur. Ini contoh resepnya, mentol, kampor, zinc oksid. Kemudian ini adalah heksamin, asetosal, luminal. Nah, ini kalau Anda langsung campur mentol, kampor, zinc oksid jadi satu, maka dia menyebabkan campuran serbuknya menjadi mencair atau basah. Sama ini, heksamin maupun asetosal. Maka solusinya tadi, mentol sama kampora dilarutkan dulu di pelarut yang sesuai, misalnya etanol, begitupun kampor, kemudian dikeringkan dengan bahan pengisi. Kalau sudah kering baru ditambahkan dalam serbuk zinc oksid, ya. Zinc oksid tentunya dilakukan pengayakan terlebih dahulu karena bentuk serbuknya partikelnya kasar. Kemudian ini adalah heksamin dan asetosal, ini yang menyebabkan campurannya menjadi basah. Sehingga perlakuannya sama dengan tadi, ditetesi dulu dengan etanol, ya. Kemudian baru dilapisi dengan bahan pengisi. Baru kemudian ditambahkan bahan yang lain. Oke, ini dikatakan mentol dan kampor, heksamin dan asetosal, ya, menghasilkan serbuk yang lembek karena terjadi campuran autektikum, yaitu campuran dua atau lebih serbuk yang mengakibatkan terjadinya penurunan titik lebur. Ya, turun titik leburnya maka dia menjadi lembek, mencair, ya, menjadi basah, sehingga tidak memenuhi lagi syarat sebagai sediaan serbuk yang baik. Oke, kemudian ada yang disebabkan oleh penurunan tekanan uap relatif. Ya. Penurunan tekanan uap relatif. Ini contoh resepnya, ada kalium bromid, ada natrium yodium. Ini ada natrium bromid, ada amonium klorid. Ya. Dikatakan di sini campuran serbuk menjadi lembab karena adanya kalium bromida dan natrium iodida, ya, atau NaBr, natrium bromid dan amonium klorid. Ini kalau dicampur langsung menjadi lembab serbuknya. Maka solusinya tadi, ini dilarutkan dulu, ini dilarutkan, kemudian dikeringkan, dengan ditambah bahan pengisi yang cocok, yang sesuai, kemudian baru dicampur dengan bahan yang lain. Maka insya Allah menghasilkan serbuk, campuran serbuk yang halus dan kering. Oke, kemudian ada yang disebabkan oleh bebasnya air hablur. Bebasnya air yang disebabkan oleh terjadinya suatu reaksi kimia. Reaksi kimia. Contoh ini, ada magnesium sulfat, natrium klorid. Ini menjadi basah serbuknya. Karena apa? Ya. Karena terbentuknya garam rangkap magnesium sulfat dengan bebasnya air yang habrul.
sehingga dia menjadi serbuk yang lembab. Oke, selanjutnya apabila bahan yang kita gunakan untuk membuat campuran serbuk tersebut adalah menggunakan tablet. Nah, gimana caranya? Mengambil berapa tablet ya untuk menghasilkan campuran serbuk yang sesuai dengan bobot yang tercantum di dalam resep misalnya. Gimana caranya? Nanti akan kita selesaikan ketika kita masuk di materi perhitungan sediaan serbuk ya. Nanti di sana kita menghitung dosis, termasuk penimbangan bahan, termasuk mengambil bahan dalam bentuk sediaan tablet ya. Bagaimana caranya? Sabar, nanti akan kita bahas tersendiri. Oke, yang bentuk serbuk yang berikutnya adalah serbuk effervescent. Ini sediaan yang cukup banyak peminatnya ya, karena diyakini bisa menyegarkan, ya, mengembalikan vitalitas atau tenaga, ya, yang juga bisa didapatkan cukup praktis dibeli di pedagang-pedagang eceran. Ini mengandung komponen asam dan alkali atau basa yang menghasilkan kalau dicampur akan menghasilkan atau melepaskan gas CO2. Ya, contohnya adalah asam sitrat, komponen asamnya, asam tartrat, ya, komponen alkali atau basanya adalah sodium karbonat dan bikarbonat. Nah, tujuannya sebenarnya untuk menutup rasa yang tidak enak. Jadi ini sangat banyak disukai ya. Anda tahu extra joss, kuku bima, semua itu adalah serbuk effervescent. Ketika dilarutkan menggunakan air, maka dia akan mengeluarkan atau melepaskan gas CO2. Sumber asamnya tadi banyak ya. Salah satu yang banyak digunakan adalah asam sitrat. Ya. Kemudian ada yang lain, tartrat, asam karbonat, asam fumarat, asam maliat. Ini adalah choice, pilihan saja. Tergantung kebutuhan dan kondisi ya, ketersediaan bahan dan lain sebagainya. Ya, silakan kalau Anda mau mengetahui lebih jauh terkait dengan karakterisasi dari masing-masing komponen asam, Anda bisa cek atau cari literaturnya di farmakope misalnya, ya, misalnya untuk mendapatkan data-data kelembaban, ya, kemudian suhu yang membuat dia stabil, ya, di suhu berapa derajat, sehingga nanti membuatnya pada kondisi suhu tersebut, ya, misalnya asam sitrat. Dikatakan ini bentuk anhidrat yang kering mengabsorpsi dalam jumlah yang tidak signifikan pada suhu 25 derajat Celcius dan kelembaban 25 sampai 50%. Dan jumlah yang signifikan pada kelembaban 50 sampai 70% dengan bentuk monohidrat di bagian atas. Jadi ya diusahakan kelembabannya pada 25 sampai 50% pada suhu paling tidak 25 derajat Celcius karena dikatakan mengabsorpsinya tidak signifikan. Sehingga dia bisa tetap menghasilkan serbuk yang kering ya. Nah, ini aja pilihan. Silakan Anda lihat karakterisasi yang lain. Seperti di sini adalah asam tartrat. Ya. Dia pada kelembaban lebih dari 75%
akan mencair dan lebih mudah larut dalam asam sitrat. Dia ini lebih mudah larut dalam asam sitrat. Lebih banyak membentuk eh, apa? Lebih banyak membentuk gas CO2, tetapi waktu disintegrasinya lebih lama. Waktu hancurnya ya, disintegrasi itu hancur itu lebih lama, tapi membentuk gas CO2-nya juga lebih banyak gitu ya. Ini hanya pilihan saja. Silakan, dan tentunya juga dipertimbangkan ketersediaan dan harga bahannya. Ada sumber alkali atau basanya. Ini adalah salah satu contohnya adalah natrium karbonat. Ini adalah karakterisasinya. Dia kristal putih, tidak berbau, mudah larut dalam air, tidak larut dalam etanol, jadi dan ether, ya. Kemudian pada kelembaban ruang 80% suhu kamar, ya, suhu kamar, kandungan lembab kurang dari 1%. Ya, kurang dari 1%, berarti kering ya. Pada kelembaban 80% suhu kamar. Kemudian kelembaban lebih dari 80% akan secara cepat mengabsorpsi air dan menjadi terurai, ya, menjadi terurai. Ya, sehingga dipastikan ya kelembabannya pada suhu kamar, ya. Perlakuan panas pada suhu mulai 50 derajat Celcius akan mengkonversi bikarbonat menjadi karbonat. Ya. Ini selain natrium bikarbonat, ada natrium karbonat, ada kalium bikarbonat, ada kalium karbonat, ada kalsium karbonat. Ya. Nanti ini adalah sekali lagi sama kayak tadi adalah choice, pilihan. Ya, pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif. Oke, yang terakhir adalah kemudian bagaimana sih cara membuat serbuk effervescent? Kalau tadi kan serbuk biasa tadi tekniknya banyak tadi. Yang jelas mencampur-mencampur dilihat sifat dari atau karakterisasi dari bahannya, ya. Kalau butuh perlakuan diperlakukan dulu baru dicampur yang tadi. Nah, sekarang effervescent bagaimana? Ini karena ada komponen basa, komponen asam. Kalau dicampur tanpa teknik tertentu, tentu dia nanti ketika jadi, justru nanti yang mencirikannya adalah melepaskan gelembung gas CO2, justru tidak ada gasnya yang terbentuk, ya, karena dia bereaksi di luar sebelum menjadi sediaan yang effervescent yang kering gitu ya. Nah, caranya ada dua, ada cara kering, ada cara basah. Kalau kita menggunakan cara kering, caranya seperti ini. Keringkan serbuk dan haluskan dengan asam sitrat. Ya. Campuran tersebut dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius dalam oven. Kemudian nanti asam sitrat akan melepaskan air kristalnya sehingga serbuk menjadi lembab, membentuk pasta. Jadi lembab dia, mencair gitu, kemudian membentuk seperti pasta yang konsistensinya agak apa ya, seperti pasta. Ya. Anda tahu pasta gigi itu pasta. Kemudian baru kemudian digranulasi, ya, diayak dengan ayakan nomor 6, baru terakhir dikeringkan pada suhu yang lebih rendah, yaitu suhu 50 derajat Celcius. Maka dikatakan serbuknya sudah jadi kering, ya, dengan teknik ini. Seperti itu. Kemudian ada cara basah. Kalau tadi kan dikeringkan, dicampur dulu, ya, diserbukkan dan haluskan dengan asam sitrat, ya. Setelah itu baru di oven, ya gitu ya, kering. Cara basah, semua serbuk dulu ditetesi
dengan alkohol misalnya 95% sampai menjadi massa granul. Ya, massa granul. Massa granul itu maksudnya massa yang lembek ya. Kemudian baru diayak dengan ayakan yang sama, ayakan nomor 6, baru kemudian terakhir dikeringkan. Ya, dikeringkan dengan suhu 50 derajat Celcius. Jadi suhunya setengah lebih rendah daripada suhu tadi ketika mengeringkan bahan-bahan yang pertama dengan cara yang kering tadi. Ya, dengan cara ini kita akan mendapatkan sediaan effervescent yang baik, yang bagus, ditandai nanti ketika dilarutkan dengan air, saat itulah dia terjadi interaksi antara komponen asam dan basa dengan pelarut air itu, kemudian melepaskan gelembung gas CO2. Sekali lagi terima kasih atas perhatian adik dan mahasiswa. Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya cukupkan dan saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.